Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang teman-teman semuanya di video saya ini. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan dismisal. Jika Anda sedang mencari keadilan melalui pengadilan, tetapi terhambat oleh putusan dismisal, video ini mungkin akan menjadi panduan yang tepat untuk Anda. Dalam dunia hukum, prosedur seringkali menjadi aspek yang kompleks dan membingungkan. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pihak yang berperkara sangatlah penting. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk memastikan bahwa hak Anda tetap terlindungi dan keadilan tetap dapat diraih. Mari kita mulai pembahasan kita dari dasar, yaitu memahami apa itu putusan dismisal. Apa itu putusan dismisal? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin belum pernah mendengar tentang hal ini. Namun sebenarnya kata dismisal sering muncul dalam kajian ilmu hukum acara tata usaha negara. Untuk memahami, mari kita mulai pahami dulu apa yang dimaksud dengan putusan dismisal dalam hukum. Dalam hukum, putusan dismisal adalah sebuah putusan di mana pengadilan menolak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara karena alasan tertentu. Biasanya alasan formal. Contohnya, dokumen yang diajukan tidak lengkap, gugatan yang diajukan melewati tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang, atau penggugat dianggap tidak memiliki legal standing. Legal standing sendiri secara sederhana adalah hak hukum seseorang untuk mengajukan perkara di pengadilan. Sebagai contoh, misalnya, jika Anda mengajukan gugatan tentang sengketa tanah, tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan atau hubungan hukum yang jelas dengan tanah tersebut, maka gugatan Anda mungkin akan didismiss. Penting untuk diketahui bahwa putusan dismisal berbeda di putusan akhir. Dalam hal putusan dismisal, substansi atau isi sengketa tidak diperiksa. Ini adalah alasan mengapa Anda dapat mengajukan keberatan jika merasa putusan dismisal ini tidak adil atau keliru. Dengan memahami apa itu dismisal, kita dapat melangkah lebih jauh untuk mengetahui langkah-langkah pengajuan keberatan agar kasus Anda dapat dipertimbangkan kembali oleh pengadilan. Landasan hukum dan tenggat waktu. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu landasan hukum dan tenggat waktu pengajuan keberatan putusan dismisal. Setiap proses hukum memiliki dasar hukum yang mengatur langkah-langkah, begitu juga dengan pengajuan keberatan terhadap putusan dismisal. Dalam hal ini, landasan hukum utamanya adalah pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini yang juga diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menetapkan bahwa keberatan terhadap putusan dismisal harus diajukan dalam waktu maksimal 14 hari kalender sejak putusan tersebut diucapkan atau sejak salinan putusan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Mengapa tenggat waktu ini sangat penting? Karena hukum memberikan jangka waktu tertentu untuk memastikan proses berjalan dengan cepat dan efisien. Jika Anda melewatkan tenggat waktu ini, maka Anda akan kehilangan hak untuk mengajukan keberatan, dan putusan dismisal akan dianggap final dan mengikat. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa prosedur pengajuan keberatan ini berbeda di setiap jenis perkara. Dalam gugatan tata usaha negara, proses ini mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Oleh karena itu, selalu pastikan Anda memahami peraturan yang berlaku untuk jenis kasus Anda. Langkah-langkah pengajuan keberatan. Memasuki pembahasan berikutnya, yaitu mengenai langkah-langkah pengajuan keberatan. Setelah memahami dasar dan tenggat waktunya, mari kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu langkah-langkah konkret untuk mengajukan keberatan terhadap putusan dismisal. Berikut adalah panduan yang mungkin dapat Anda ikuti. Yang pertama ada menyusun surat keberatan, yang kedua ada melengkapi dokumen pendukung, yang ketiga ada mengajukan keberatan ke pengadilan, dan yang keempat ada menunggu pemeriksaan ulang, dan yang terakhir menunggu hasil akhir. Yang pertama mengenai menyusun surat keberatan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan
adalah menyusun surat keberatan. Surat ini harus memuat informasi penting seperti identitas Anda sebagai pihak yang mengajukan keberatan, nomor perkara, dan alasan-alasan mengapa Anda keberatan terhadap putusan dismisal tersebut. Jelaskan secara jelas dan terperinci, sertakan pula bukti-bukti pendukung jika ada. Yang kedua, melengkapi dokumen pendukung. Pastikan semua dokumen yang relevan dilampirkan bersama surat keberatan Anda. Ini dapat mencakup salinan putusan dismisal, dokumen-dokumen yang mendukung legal standing Anda, atau bukti-bukti baru yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya. Yang ketiga, mengajukan keberatan ke pengadilan. Setelah surat keberatan dan dokumen pendukung siap, ajukan semuanya ke pengadilan yang mengeluarkan putusan dismisal. Proses ini biasanya dilakukan melalui panitia pengadilan. Mintalah tanda terima sebagai bukti bahwa dokumen Anda telah diterima. Yang keempat, mengenai menunggu pemeriksaan ulang. Setelah pengajuan diterima, pengadilan akan memeriksa kembali putusan dismisal tersebut. Pada tahap ini, pengadilan akan mengevaluasi argumen dan bukti-bukti yang Anda ajukan untuk menentukan apakah keberatan Anda dapat diterima. Dan yang terakhir, mengenai hasil akhir, jika keberatan Anda diterima, maka putusan dismisal akan dicabut dan perkara Anda akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substansi. Namun, jika ditolak, maka putusan dismisal tetap berlaku dan tidak ada lagi langkah hukum yang dapat diambil. Selanjutnya, tips dan saran. Sebagai tambahan, saya akan memberikan saran dan tips untuk teman-teman semuanya agar proses pengajuan keberatan Anda lebih efektif. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Pastikan Anda mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai terlambat, karena hal ini akan membuat keberatan Anda ditolak secara otomatis. Yang kedua, konsultasi dengan ahli hukum. Jika merasa bingung atau ragu, konsultasikan kasus Anda dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan situasi Anda. Yang ketiga, dokumen yang lengkap. Pastikan semua dokumen yang Anda ajukan lengkap dan tersusun dengan baik. Dokumen yang tidak lengkap dapat menghambat proses pemeriksaan, dan keberatan Anda mungkin akan lebih lama untuk diprosesnya, dan mungkin bahkan bisa ditolak. Dan yang keempat, bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam surat keberatan Anda. Hindari bahasa yang terlalu teknis, berbelit-belit, agar argumen Anda mudah dipahami oleh pengadilan. Demikianlah penjelasan tentang cara pengajuan keberatan terhadap putusan dismisal. Proses ini adalah hak hukum Anda untuk memastikan bahwa keadilan tetap dapat dicapai. Jika Anda merasa bahwa putusan dismisal yang Anda terima tidak adil, jangan ragu untuk mengikuti langkah-langkah yang telah kami jelaskan. Ingat, waktu adalah hal yang sangat penting dalam proses ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video edukasi hukum selanjutnya.